ternyata wanita tersebut telah berani berzina dengan pria lain yang bukan suaminya. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah berzina. Padahal aku sudah menikah. Dan aku hamil dari perzinaan ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya masih ada juga orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat serta melanggar hukum-hukum peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermacam kisah pada zaman itu dapat kita ambil hikmahnya serta dapat dijadikan sumber pelajaran hidup agar tak serta-merta berani melakukan dosa-dosa. Pada suatu kisah pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya seorang wanita yang telah bersuami yang kemudian ia berselingkuh. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imran bin Al-Husain Al-Khansa. Adalah seorang wanita yang bersuami. Tanpa diketahui oleh keluarga dan suaminya sendiri, ternyata ia telah berani berzina dengan pria lain yang bukan suaminya. Lalu kemudian, wanita tersebut menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon ampunannya agar didoakan karena wanita tersebut ingin bertaubat. Bukan hanya itu saja, wanita tersebut ternyata telah hamil dan mengandung anak dari hasil perselingkuhannya. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah berzina. Padahal aku sudah menikah. Dan aku hamil dari perzinaan ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sucikan aku dengan hukuman mati sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran, katanya sambil terus menangis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hukum Islam, seorang penzina baik itu pria ataupun wanita harus mendapatkan dan dihukum rajam, yakni dengan diarak keliling warga sambil dilempari batu. Wanita tersebut terus saja memohon kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar bisa terlepas dari dosa-dosa yang telah dibuatnya. Ya Rasulullah, sucikan aku dari dosa yang telah aku lakukan. Aku telah melanggar Allah. Lalu bagaimana nantinya aku akan bertemu dengan Allah, ucapnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak menghiraukannya dan memalingkan wajahnya dari wanita tersebut. Permohonan terhadap Rasulullah ini terus-menerus dilakukan. Sebanyak 4 kali ia melakukan hal sama. Rasulullah malah menganggap bahwa wanita tersebut sedang mabuk dan berkata, "Kembalilah sampai anakmu lahir," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita tersebut. Lalu kemudian wanita tersebut pergi dan akhirnya datang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 9 bulan berlalu. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku wanita yang pernah datang kepadamu dan hamil karena telah berzina. Dan sekarang memintamu untuk memberi hukuman mati dari Allah. Tapi kau malah menyuruhku pulang menunggu sampai bayinya lahir. Dan sekarang aku sudah melahirkan bayiku. Ya Rasulullah, sucikan aku dari dosa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun malah mengatakan kembali kepada wanita tersebut bahwa ia bisa datang menemuinya kembali setelah bayi itu terlepas dari air susu ibunya. Tak diduga dan disangka, wanita tersebut datang kembali sambil membawa anaknya yang telah berumur 2 tahun. Lalu memperlihatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta para sahabatnya untuk membawa pergi anak tersebut. Dan kemudian wanita tersebut akhirnya dirajam sebagai hukumannya. Rasulullah pun telah memastikan bahwa wanita tersebut telah benar-benar bertaubat dan semua dosa-dosanya berguguran karena kesungguhannya dan ketulusannya memohon ampunan. Dosa wanita itu hilang saat seperti hari dia terlahir, kata Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.